Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang laporan arus kas, baik format langsung maupun tidak langsung. Sebagai catatan, laporan arus kas ini melengkapi dua laporan keuangan yang lain, yaitu neraca, laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi. Nanti di laporan arus kas kita akan bertemu dengan tiga aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Dan terdapat dua format, yaitu format langsung maupun format tidak langsung. Di dalam laporan arus kas kita mengenal ada aktivitas di dalam arus kas, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Ini akan kita bagi ke dalam tiga aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini positifnya adalah berasal dari pelanggan dan kemudian pos untuk keluarnya lebih banyak, pembayaran kepada karyawan, pemasok, pajak, pembayaran premi asuransi, dan sejenisnya. Intinya adalah aktivitas yang sifatnya rutin dan karakteristiknya adalah kas masuknya relatif hanya dari satu pos, yaitu pelanggan, sementara pos untuk keluarnya jenisnya sangat banyak. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Investasi ini lebih banyak aktivitasnya adalah pengeluaran kas, karena kita akan membeli aset tetap, aset tak berwujud, maupun penambahan atas pernyataan kalau asetnya adalah aset keuangan. Sedangkan aktivitas yang sifatnya menambah arus kas itu relatif jarang karena sifatnya menjual aset tetap. Nah, tentunya kalau perusahaan normal menjual aset tetapnya adalah aset tetap yang sudah tua. Jadi normalnya adalah lebih banyak aktivitas yang mengeluarkan uang. Yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Ini berupa penerbitan saham, penerimaan pinjaman, kalau dilihat dari sisi masuknya. Sementara kalau dilihat dari sisi keluarnya adalah pembelian kembali saham, pembayaran untuk pinjaman, dan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Jadi demikian secara lengkap tiga aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian bagaimana cara kita untuk menyusun laporan arus kas? Yang pertama, terdapat laporan keuangan dan diakhiri dengan disusunnya laporan arus kas, baik format langsung maupun tidak langsung. Kita akan lihat satu persatu langkahnya. Yang pertama adalah laporan keuangan neraca. Kita membutuhkan neraca 2 saat atau 2 buah, yaitu neraca awal dan neraca akhir. Kemudian catatan atas laporan keuangan, misalnya pembelian aset, penyusutan, dan penerimaan serta pembayaran pinjaman. Ini penting untuk detail, karena untuk penerimaan dan pembayaran pinjaman, kedua datanya harus dipisah. Sementara kalau dia dari neraca, hanya totalnya saja. Kemudian formatnya nanti bisa kita susun dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Kita ke format laporan. Jadi keduanya akan menggunakan jenis aktivitas yang sama serta data yang sama. Perbedaan format itu terletak pada aktivitas operasi. Kalau langsung akan disebutkan pihak yang terkait seperti pelanggan, pemasok, karyawan, dan seterusnya. Kalau model tidak langsung, itu adalah berasal dari laporan laba rugi, jadi laba bersih yang sifatnya accrual, kemudian dilakukan adjustment atau penyesuaian untuk menjadi jumlah kas operasi yang dilaporkan pada tahun tersebut. Langkah pertama adalah menghitung selisih untuk setiap pos yang ada di neraca. Neraca akhir 2020 dikurangi neraca awal akhir 2019. Setelah itu, selisih yang muncul pada sisi aset kita jumlahkan, selisih yang muncul pada sisi liabilitas dan ekuitas juga dijumlahkan.
pastikan bahwa keduanya mempunyai jumlah yang sama. Setelah itu, kita siapkan laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan untuk data tambahan. Kita ke format tidak langsung untuk arus kas operasi. Jadi pertama ambil data laba bersih dari laporan laba rugi, kemudian disesuaikan dengan data yang muncul di kelompok aset lancar dan utang lancar yang termasuk operasi. Jadi misalnya di situ adalah dari piutang usaha persediaan. Kemudian dari sisi utang lancar adalah utang usaha dan accrual. Kalaupun ada utang jangka pendek dari bank, itu kategorinya adalah pendanaan, jadi tidak masuk operasi. Untuk yang dari aset lancar, tandanya kita balik, maksudnya kalau piutang bertambah, itu artinya adalah berdampak pada penurunan kas. Sementara kalau untuk utang lancar, maka tandanya salah. Kalau utang lancar bertambah, berarti menambah kas. Maksudnya kurang lebih adalah seperti itu. Pada contoh ini, interest expense kita kategorikan sebagai aktivitas pendanaan, jadi kita keluarkan dari aktivitas operasi. Kemudian format arus kas langsung. Kita hitung yang pertama kali arus kas dari pelanggan, sumber datanya adalah dari data penjualan di laba rugi, terus disesuaikan dengan selisih yang muncul pada piutang usaha. Kemudian kas untuk pemasok atau supplier. Jadi data utama dari COGS, beban pokok penjualan, disesuaikan dengan persediaan yang kita beli, selisihnya berapa, kemudian utang yang muncul dari pembelian tersebut, yaitu utang usaha. Berikutnya adalah arus kas untuk urusan beban usaha. Jadi di sini yang kita lihat ada biaya administrasi, pemasaran, riset dan pengembangan disesuaikan dengan data yang muncul di neraca, misalnya adalah beban accrual atau accrued liabilities, sehingga muncul berapa cash flow untuk biaya operasi ini. Yang terakhir adalah pajak. Jumlah arus kas operasi, baik format langsung maupun tidak langsung, adalah sama. Format itu membedakan pada cara penampilannya, tapi tidak membedakan pada jumlahnya. Kemudian arus kas investasi, kita ambil data dari pembelian aset tetap, kemudian arus kas untuk pendanaan, kita ambil data dari perubahan pinjaman, dan data dari interest expense yang muncul di laporan laba rugi. Sebagai catatan dalam contoh ini, yang sangat sederhana ini, kita tidak menggunakan catatan hasil laporan keuangan, sehingga data yang ada itu cukup untuk digunakan menyusun laporan arus kas. Pada contoh yang lebih advance, tentunya kita menggunakan catatan, terutama untuk pembelian aset dan penerimaan serta pembayaran pinjaman. Langkah terakhir, jumlahkan seluruh arus kas, operasi, investasi, dan pendanaan menjadi kas bersih. Kas bersih kita jumlahkan dengan saldo kas awal, dan kemudian akan menjadi saldo kas akhir. Pastikan bahwa saldo kas akhir yang muncul di neraca dengan yang muncul di laporan arus kas adalah sama jumlahnya. Secara normatif, bahwa nanti arus kas operasi seharusnya positif, maksudnya adalah jumlah yang dihasilkan seharusnya melampaui jumlah yang digunakan. Jadi ini adalah sesuatu yang normal. Untuk investasi seharusnya negatif. Maksudnya adalah jumlah yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan jumlah yang dihasilkan. Karena sifat dari investasi ini adalah dananya terikat cukup lama, dibelikan aset tetap, dan tidak dijual kembali dalam kondisi normal. Sehingga
lebih banyak unsur keluar duitnya. Dan terakhir ada proses pendanaan, tidak ada pola yang secara khusus akan berulang. Sebagai catatan akhir bahwa contoh inilah contoh untuk laporan arus kas model pengantar. Kita tidak membahas detail catatan hasil laporan keuangan, transaksi yang sifatnya non-kas seperti pembelian aset secara kredit dan transaksi dalam mata uang asing. Dan kita tidak akan membahas di sini juga tentang teknik jurnalnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.